Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel Nelvi Dikaya. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Oke, kali ini aku bakalan share ke kalian beberapa website atau aplikasi yang bisa digunakan buat kalian milih beberapa referensi buat pembelajaran, khususnya di pembelajaran anak usia dini. Ada 4 link yang biasanya aku pakai untuk mencari referensi pembelajaran, khususnya pembelajaran anak usia dini. Nah, link ini biasanya aku pakai pas waktu perlu banget, pas waktu ada tugas di kuliah tentang pembelajaran, maupun saat aku ngajar di TK ataupun praktek. Pasti penasaran kan apa aja linknya? Simak terus dan tonton sampai akhir. Link yang pertama yaitu anakrajin.com. Anakrajin.com merupakan salah satu link yang berisi tentang buku-buku kepautan dari usia 2 hingga 8 tahun. Di sini banyak sekali buku-buku, ada buku tentang calistung, buku bahasa Inggris, matematika, buku cerita, dan buku-buku yang lain tentang anak usia dini. Kalau gitu langsung aja kita lihat aplikasinya. Caranya mudah sekali, cukup aja kalian ketik di Google Chrome, lalu ketikkan di sana anakrajin.com. Maka di sana nanti halaman akan langsung muncul. Oh ya, selain buku-buku, di dalam link anakrajin.com juga disediakan beberapa template untuk membuat flashcard. Nah, diharapkan flashcard ini juga bisa dijadikan referensi untuk media pembelajaran dalam menyampaikan beberapa konsep mengenai pembelajaran anak. Untuk buku-buku, bisa langsung saja di-scroll di bagian bawah. Di sana sudah banyak tersedia buku-buku yang digunakan. Nah, banyak sekali kan buku-bukunya. Buku-buku itu biasanya berisi tentang pembelajaran calistung, latihan motorik menggunakan pensil, matematika, buku cerita, dan lain sebagainya. Oke Bunda, kalau gitu kita langsung aja ke langkah bagaimana untuk mendaftar supaya kita sudah bisa mengakses semua buku-buku yang ada di sini atau fasilitas lainnya. Caranya cukup mudah, langsung aja kita lihat dan baca. Di sini di bagian bawah sekali ada cara yang pertama yaitu daftar, donasi. Donasinya cukup 10.000 aja. Kirim buktinya langsung ke email atau nomor WhatsApp, lalu nanti kalian akan disuruh nunggu buat adminnya agar bisa mengaktifkan akun. Dengan donasi 10.000 kalian sudah bisa mengakses semua buku-buku, flashcard maupun beberapa game yang ada di dalam website anakrajin.com. Oh ya, seperti yang aku katakan tadi, selain buku-buku, di dalam website ini juga disediakan berbagai game. Game itu berisikan tentang materi-materi yang sudah disampaikan lewat buku, kemudian akan diulangi lagi ke dalam gamenya. Gamenya cukup mudah dan game ini hanya digunakan dalam bentuk basis online. Jadi di dalam game ini ada suara dan juga gambar, serta anak akan disuruh untuk menekan-nekan mana yang menurutnya benar. Seperti itu. Jadi di sini orang tua tidak hanya mengenalkan atau memberikan pemahaman mengenai teknologi, namun anak juga akan mengerti dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Sebenarnya dulu gak sama seperti ini. Dulu aku hanya disuruh untuk mengisi identitas data dan juga mengisi alamat email. Dan secara langsung dari pihak anakrajin.com akan mengkonfirmasi dan mengirim username dan juga password
yang nantinya bakal aku gunain untuk masuk ke dalam websitenya. Jadi nggak usah bayar-bayar. Mungkin sekarang mereka bakalan meningkatkan kualitas mungkin, jadi kita disuruh untuk memberikan donasi. Oke, untuk link yang kedua yaitu Pinterest. Pinterest merupakan suatu aplikasi yang biasanya aku gunain untuk mencari referensi pembelajaran untuk anak usia dini. Biasanya kalau ada tugas kuliah atau apapun selain ke anakrajin.com, aku biasanya menggunakan Pinterest. Nah, bedanya dengan anakrajin.com, di Pinterest ini banyak sekali buku-buku juga ada, kegiatan pun juga ada, bisa kalian gunakan untuk memberikan anak pembelajaran. Bisa kalian suguhkan saat puncak tema atau suguhkan saat pembelajaran keseharian. Beberapa hal-hal yang biasanya disajikan dalam Pinterest ada kolase, ada bermain kertas, ada juga buku dongeng, eksperimen, LKA juga ada, dan lain sebagainya. Kalau gitu langsung aja kita ke aplikasinya. Untuk mengakses aplikasi Pinterest, caranya gampang, kalian cukup download di Play Store atau App Store. Nah, cukup aja kalian download, nanti kalau sudah tinggal diakses. Buka aplikasinya, lalu searching di bagian searchnya, di situ tulis apapun yang kalian butuhkan. Misalnya aku tulis misalnya aku tulis sesuai dengan yang aku butuhin ya, tema diri sendiri. Nah, di situ nanti bakalan muncul semuanya, mulai dari LKA, kegiatan, hiasan di dinding juga ada. Dalam memilih kegiatan, di sini bunda-bunda juga sangat penting untuk mempertimbangkan aspek perkembangan yang ingin dikembangkan. Nah, bisa bunda lihat sendiri ya, di sini banyak sekali referensi yang bisa bunda gunakan untuk membuat pembelajaran anak menjadi asik dan menyenangkan. Tidak usah khawatir untuk bunda-bunda yang sekiranya memiliki HP atau Android yang kurang memadai, terutama biasanya terletak di bagian memori. Nah, di sini aplikasi Pinterest juga menyediakan versi websitenya. Bunda langsung bisa mengunjungi di www.pinterest.com. Nah, di dalam website tersebut Anda bisa mengaksesnya sesuai atau sama dengan yang ada di aplikasi. Jadi tidak usah khawatir. Selanjutnya kita coba dengan kata kunci yang lain. Nah, di sini saya menulis tema tumbuhan atau tanaman untuk pendidikan anak usia dini. Nah, dengan cepat dia akan langsung menampilkan beberapa contoh kegiatan ataupun lembar kerja anak, ataupun ada juga hiasan dinding yang perlu untuk bunda terapkan selama mengajar di pendidikan anak usia dini. Oke, untuk aplikasi yang ketiga yaitu katabaca.com. Katabaca.com sebenarnya sama-sama persis dengan anakrajin.com. Keduanya sama-sama mengunggulkan pendidikan literasi atau berbasis buku. Namun, di dalam katabaca.com ini sebenarnya tidak hanya berfokus kepada anak usia dini, namun juga ada isi beberapa buku yang bisa untuk anak pendidikan sekolah dasar. Namun biasanya apabila kalau di dalam anakrajin.com pembelajaran materinya tidak bisa saya temukan, maka saya biasanya lari ke katabaca.com. Di dalam katabaca.com ada beberapa materi atau ada beberapa buku-buku khusus untuk anak usia dini seperti LKA juga ada, buku latihan membaca, menulis, dan berhitung juga ada, buku pendidikan islami, buku komik, dan buku dongeng, dan lain sebagainya. Kalau gitu langsung aja kita ke linknya.
Oke, caranya cukup mudah. Kalian cukup masuk aja ke Google Chrome, lalu langsung tulis di bagian searching, nanti bakalan muncul, dan tulislah kata baca.com. Nah, di situ nanti pasti bakalan muncul laman websitenya. Seperti yang aku katakan tadi, di dalam katabaca.com tidak hanya tersedia materi pembelajaran untuk anak usia dini, namun juga untuk SD ataupun di atasnya juga ada. Jadi pintar-pintarnya kita untuk bisa memilah atau memilih mana pembelajaran yang kira-kiranya cocok untuk anak usia dini yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sekarang coba aja aku mau milih pembelajaran untuk anak usia dini. Bisa kalian temukan di bagian menu, lalu kalian bisa klik PAUD atau TIKA di situ. Nah, di situ nanti pasti bakalan muncul tentang banyak sekali buku-buku pembelajaran untuk PAUD. Nah, di sini yang lebih banyak yaitu buku tentang buku dongeng atau buku cerita. Ada juga buku panduan membaca, panduan menulis, ada juga tentang calistung juga ada. Tapi tidak banyak, tidak seperti di anakrajin.com gitu. Jadi di sini kita harus pandai-pandai buat memilih. Ada juga cara-cara untuk mendapatkan bukunya. Nah, kalian bisa lakuin 2 cara. Cara yang pertama, kalian bisa melakukan donasi. Donasinya sudah tertera di bagian, kalau misalnya kalian klik salah satu buku, di situ nanti di bagian bawah akan dicantumkan donasi yang harus kalian kirim untuk mendapatkan buku itu. Atau misalnya kalau kalian ingin langsung berdonasi sebanyak Rp365.000 kalau tidak salah, kalian bakalan dikirim semua buku-buku yang ada di dalam sini gitu. Tapi kalau misalnya kalian tidak mampu untuk membayar segitu, kalian bisa langsung aja download gambar yang sudah disediakan di laman websitenya. Tapi kalian download gambarnya aja ya. Jadi kalian tidak akan bisa mendapatkan langsung versi satu file bukunya atau buku elektroniknya gitu. Jadi harus download manual. Oke, untuk link yang terakhir yang biasanya saya gunakan kalau misalnya cari di sana sini nggak ada dan tidak sesuai dengan tema yang saya harapkan, biasanya larinya yaitu ke YouTube ya. Di YouTube banyak sekali contoh-contoh pembelajaran, praktek ataupun eksperimen sains dan lain sebagainya, lagu-lagu dan lain sebagainya yang bisa kalian gunain untuk pembelajaran. Banyak sekali channel-channel yang mendukung pembelajaran anak usia dini.
contohnya Ryan's World, The Dead Lab, atau The Science Lab, atau The Edutainment Channel. Nah, di sana banyak sekali, atau di channel-channel yang lain juga banyak, yang pastinya kalian sesuaikan dengan tema yang kalian inginkan. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke aplikasi YouTube. Kalian nggak usah ya dikasih tahu caranya. Buka aplikasi YouTube, pasti semuanya udah tahu. Nah, di sini aku contohin ya, aku mau buka channel Ryan's World. Nah, di dalam Ryan's World ini banyak sekali kegiatan-kegiatan eksperimen yang disajikan. Di sini kebanyakan kegiatan eksperimen ya. Jadi kalian harus benar-benar menentukan memilih kegiatan yang cocok sesuai dengan tema yang sedang kalian lakukan di minggu ini, seperti itu. Pokoknya kalau di YouTube ini kalian tinggal aja sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Misalnya kalau kalian ingin mencari tentang tema binatang, ya silakan ditulis pembelajaran PAUD tema binatang. Ingin mencari kolase, silakan ditulis kolase anak gitu. Jadi kata kuncinya tetap cantumkan PAUD atau untuk anak gitu ya. Kondisional saja sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Oke, sekarang aku coba ya. Aku klik dengan kata kunci eksperimen anak PAUD. Nah, di sini. Nah, pasti kalian lihat kan, ini banyak sekali contoh-contoh referensi pembelajaran untuk eksperimen. Ini apa? Sabun ya? Sabun cair. Oke, ini air putih dikasih apa? Pewarna merah ya? Boleh. Lalu ini apa? Coro? Oke, apa yang terjadi? Yang ini dulu. Tunggu lihat. Bercampur tidak? Tidak bercampur ya? Sekarang kita masukkan ini Niel. Apa itu? Nggak boleh. Oke, coba. Apa yang terjadi ya? Menjadi warna merah. Tunggu ya sebentar ya. Kita lihat hasilnya. Ada perbedaan? Perbedaan. Ya kita taruh sini Mami. Sekarang kita masukkan apa ini? Ada buka sendiri. Ini spiritus ya. Hati-hati. Ini khas orang tua. Mami tuang aja ya. Dia lihat ya apa yang terjadi ya. Pelan. Ya, pelan-pelan kita masukkan spiritusnya ya nih ya. Wow, ada berapa warna di situ? Warna-warni. Warna-warni, seperti pelangi ya. Coba kita lihat sini, Mami tutup. Sekarang ini ada spiritusnya. Tutup nih, sini Mami pegang. Tutup dulu. Oke. Sekarang yang ini masukin ke sini. Oke guys, itu tadi beberapa link atau referensi pembelajaran yang biasanya aku pakai untuk mencari referensi pembelajaran anak usia dini.
Nah, kalau misalnya kalian punya beberapa link atau misalnya aplikasi atau lain sebagainya yang biasanya kalian pakai, kalian bisa share di kolom komentar. Kita saling share ilmu dan juga kasih wawasan ke guru-guru atau bunda-bunda yang lain. Kalian bisa tentuin juga mana aplikasi yang menurut kalian paling efektif yang biasanya kalian gunain. Oke, terima kasih karena sudah stay di video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.